Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ala man kanu bi atharihim al-muqtafa wa ba'd. Para pemirsa Asl TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan subuh hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian rutin kita bersama guru kita Ustaz Maududi Abdullah LC hafizahullahu taala mengenai fikih Asmaul Husna karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-41 insyaallah. Nanti akan dilanjutkan oleh guru kita materi. Kita juga berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku qudwah dan uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita selalu bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa Asl TV dan juga jemaah Masjid Al-Hijrah yang sudah berhadir untuk kesempatan hari ini, kita akan langsung saja mendengarkan lanjutan kajian fikih Asmaul Husna pertemuan ke-41 dengan subbahasan Al-Malik. Nanti insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan lanjutan materi, dan seperti biasa di sesi terakhir antum juga bisa bersoal jawab di 081175500606 melalui pesan singkat di layanan WhatsApp kita, dan untuk jemaah bisa langsung menuliskan pertanyaan dan langsung diberikan kepada ana untuk kita bacakan nantinya insya Allah. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah kita langsung saja kepada guru kita. Kita persilahkan kepada guru kita Ustaz Maududi Abdullah LC hafizahullahu ta'ala, faliyatafadhal mashkura wa mahjura. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini, lanjutan dari kajian fikih Asmaul Husna, dan alhamdulillah kita sudah mendengar bahasan tentang Al-Malik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita gunakan waktu yang tersisa untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di 081175500606, dan jika ada pertanyaan dari jemaah bisa langsung disampaikan. Baik, kita izin kepada Ustaz untuk bacakan pertanyaan yang pertama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah tabaraka wa taala. Amin wa Izin bertanya Ustaz. Ustaz, ada hadis yang menjelaskan bahwa berlomba meninggikan bangunan ini adalah tanda-tanda kiamat. Apakah ini menunjukkan dilarangnya untuk meninggikan bangunan Ustaz? Jazakallahu khairan. Tanda-tanda kiamat terbagi dua. Ada tanda-tanda kiamat yang dia adalah dosa, dan ada tanda-tanda kiamat yang dia tidaklah dosa. Dan meninggikan bangunan termasuk tanda-tanda hari kiamat, dan dia tidaklah dosa. Itu tidak dosa, meninggikan bangunan tidak dosa. Namun dia tanda-tanda hari kiamat. Yatatawaluna fil bunyan, mereka akan saling tinggi-tinggian bangunan. Dibuat bangunan 300 meter, nanti dikalahkan lagi 450 meter, nanti dikalahkan lagi 600 meter, nanti dikalahkan lagi 850 meter, nanti dikalahkan lagi 1000 meter, nanti dikalahkan lagi. Udah berlomba-lomba. Itu adalah tanda-tanda kiamat, tapi tidaklah dosa. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah pandainya, banyaknya orang pandai tulis baca, pandai nulis, pandai baca. Hilang apa yang ada dulu di zaman awal-awal wahyu turun, yaitu banyak orang yang tak pandai tulis baca. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Sifat orang dahulu banyak yang tidak pandai tulis baca dibanding yang pandai tulis baca. Ciri-ciri hari kiamat sudah dekat, orang sudah pandai tulis dan sudah pandai baca. Sifat ummiyah yang tidak pandai tulis baca sudah hilang. Secara mayoritas sudah hilang, walaupun 1, 2, 3 masih ada orang yang tidak pandai tulis baca sampai sekarang, tapi sifat dunia secara umum sudah hilang, buta aksara. Buta aksara namanya?
Sudah lama saya nggak mengucapkannya. Buta aksara namanya. Tak pandai tulis baca, sudah hilang. Orang sudah pandai membaca, orang sudah pandai menulis. Itu ciri hari kiamat. Apakah dosa kita tinggalkan belajar tulis baca? Hah? Di antara ciri-ciri hari kiamat, banyaknya orang gendut. Ayo orang gendut, apakah Anda berdosa dengan gendutmu? Saya gendut enggak ya? Insya Allah mudah-mudahan enggak ya. Tapi ciri-ciri hari kiamat, banyaknya orang gendut. Banyaknya orang gemuk. Wa yaktsuru fihimus saman. Banyak sekali gemuk di tengah-tengah mereka. Zaman dahulu enggak. Orang dahulu enggak gemuk gitu. Karena mereka bekerja, mereka mencangkul, mereka naik pohon, mereka berjalan kaki, mereka olahraganya luar biasa. Dengan pekerjaan hariannya mereka berolahraga. Kemudian makannya bukanlah mie. Kemudian mereka bukan kaum yang biasa rileks duduk gitu. Sehingga hilang yang namanya lemak-lemak di badannya. Kemudian makannya makanan sehat, hilang nih. Maka adanya bangunan-bangunan tinggi itu ciri-ciri hari kiamat, tapi itu tidaklah dosa. Karena ciri hari kiamat terbagi dua. Ada yang dosa, bertebarnya zina, bertebarnya ini, bertebarnya kebodohan, menuntut ilmu, orang tak mau lagi belajar ilmu agama dan semacamnya. Banyaknya orang-orang khianat, ini dosa, bahagian daripada dosa. Namun ada ciri-ciri hari kiamat bukanlah dosa, dan meninggikan bangunan termasuk salah satu di antaranya. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita lanjut. Baik. Syukran Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut, ini sepertinya pertanyaan terakhir Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar seseorang yang menganalogikan atau membayangkan kalau Nabi dan Rasul ini adalah pembantu Allah dalam menyampaikan syariat? Nah, Ustaz. Allah tidak ada pembantu dalam makna lemah. Namun Allah ingin menyampaikan risalah melalui. Allah ingin menyampaikan risalah melalui. Kenapa? Karena ini adalah ujian. Negeri ini adalah negeri ujian. Tidak hikmah kalau Allah bicara langsung kepada Anda. Enggak jadi ujian. Kalau Allah memberikan kepada kita keterangan agama langsung seperti Allah memberikannya kepada para nabi dan para rasul, mana ujiannya? Setiap Anda bertemu malaikat Jibril? Setiap Anda. Mana ujiannya? 1, 2. Hanya hamba-hamba spesial yang Allah akan ajak bicara dengan wahyu. Tak semua orang pantas untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Oleh karena itu, hindari kalimat-kalimat yang di dalamnya Anda merasa Allah tak mampu mengerjakan sehingga butuh bantuan-bantuan. Tidak. Justru para nabi itu bisa berbicara karena ketergantungannya kepada Allah. Mampu menyampaikan risalah Allah karena Allah memberikan kekuatan kepadanya. Para nabi itu berani menghadap karena Allah yang memberanikan mereka. Dan Allah yang menolong mereka terhadap musuh-musuhnya. Yang Allah yang menjaga mereka. Allah menginginkan sampainya kepadamu syariat melalui. Itu yang Allah inginkan, Allah yang berbuat. Jangan dianggap Allah butuh bantuan siapapun. Tak seorang pun yang membantu Allah tabaraka wa ta'ala dalam kejadian. Wallahu ta'ala a'la wa alam bisawab. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Sampai di sini materi yang bisa kita sampaikan. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita dan juga jawaban-jawaban pertanyaan yang sudah antum layangkan baik dari 081175500606 dan juga dari para jemaah yang menyimak atau mengikuti kajian kita hari ini. Dan informasi untuk antum para pemirsa Asil TV dan juga jemaah Masjid Al-Hijrah bahwa pengecoran rooftop sebelumnya yang sudah kita laksanakan di 21 Januari 2025 itu sudah progresnya sekitar 20% untuk area struktur rooftop sendiri. Dan progres pembangunan asrama Ikhwan 1 itu pengecoran balok lantai 2. Dan kita insya Allah masih membutuhkan uluran tangan para kaum muslimin dan muslimin untuk terus bersama-sama ikut berdonasi dan juga beramal jariah untuk pembangunan asrama dan juga Masjid Al-Hijrah yang kita cintai ini. Taib, demikian kajian kita untuk hari ini. Afwan untuk semua salah kata dan gila bicara. Insya Allah di waktu-waktu berikutnya kita dimudahkan Allah untuk kembali melanjutkan materi kita bersama guru kita Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala. Jazakallah khairan juga untuk guru kita yang sudah menyempatkan waktu dan juga ilmunya kepada kita bersama di hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.